Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Teman-teman Salimah Tijarah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita teruskan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas suatu ilmu yang sangat powerful ya. Kalau saya bilang adalah sangat powerful karena ilmu ini termasuk ilmu yang tua tetapi banyak yang tidak mengetahui, yaitu ilmu telesugesti. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan apa itu kata telesugesti atau telepati. Nah, ini suatu istilah dan juga ilmu yang sebetulnya ini ilmunya adalah ilmu yang ilmiah gitu ya. Nah, namun banyak yang tidak mengetahui bagaimana ilmu ini lahir dan dikembangkan oleh para ahlinya sehingga sampai pada diri kita. Di modul ini kita akan membahas, nanti teman-teman bisa membaca ya secara lengkap. Modul ini nanti terdiri dari A, apa itu telesugesti, telepati, kemudian B, telesugesti itu mitos atau nyata, kemudian C, hebatnya dan keajaiban pikiran manusia untuk mendukung telesugesti, yang D, memprogram pikiran untuk pelaksanaan telesugesti, yang E, tahapan ilmu telesugesti atau telepati, dan ya, F, terakhir aplikasi ilmu telesugesti untuk berbagai tujuan kita. Nah, di video ini kami hanya mengantarkan ya, tidak sampai selesai nanti karena ini cukup panjang modulnya. Nanti silakan teman-teman bisa ya untuk membacanya secara seksama. Teman-teman, apa itu ilmu telesugesti atau telepati? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata telepati dijelaskan sebagai berikut. Telepati ya, yaitu suatu daya seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang jauh jaraknya atau dapat menangkap apa yang ada di benak orang lain tanpa mempergunakan alat-alat yang dapat dilihat. Jadi komunikasinya ini tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan alat-alat komunikasi yang lain, tetapi komunikasi ini sebetulnya adalah komunikasi antar pikiran gitu ya. Nah, itu dinamakan telepati, nanti istilah lain adalah telesugesti. Telepati adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau saling menukarkan informasi dengan orang lain tanpa menggunakan indera. Nah, ini kan suatu teknologi luar biasa ya. Jadi bisa komunikasi antar sesama manusia tanpa menggunakan indera. Kita tidak melihat, tidak mendengar dan sebagainya. Panca indera kita tidak kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, ini namanya telepati. Nah, dalam film-film populer, telepati digambarkan begitu fantastis. Antara dua orang mampu saling bercakap-cakap tanpa perlu berbicara. Ini gambaran di dalam film ya. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh yang mengilustrasikan komunikasi telepati ya. Bayangkan kasus berikut ya. Tatkala sedang nonton bola, ya menonton bola bareng teman-temannya, Mimo, bukan nama sebenarnya ya, ini nama samaran Mimo, tiba-tiba merasa gelisah. Ia merasa harus segera pulang ke rumah. Ia khawatir dengan ibunya di rumah. Namun ia memutuskan untuk mengabaikan rasa gelisah yang tiba-tiba menyergap itu. Lama-kelamaan ia semakin gelisah dan akhirnya memutuskan pulang. Ternyata di rumah sang ibu dalam kondisi pingsan. Ya, ini contoh ya. Jadi antara ibu dan anak, ya, ibunya Mimo dengan Mimo ini ternyata terjadi hubungan batin yang kuat ya. Kebanyakan kasus telepati yang dilaporkan orang terdiri dari dua hal mendasar. Yakni telepati terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan dekat. Misalnya antara suami dan istri atau ibu dan anak, serta dalam situasi berbahaya ya.
Seperti tadi, ibunya Mimo adalah dalam situasi yang berbahaya. Ambil contoh kasus di atas ya. Ibu Mimo terpleset di kamar mandi. Untuk sesaat dalam kondisi yang sangat kesakitan, ia sangat kuat memikirkan Mimo, ya. Ia mungkin berpikir tidak akan lagi bisa melihat Mimo lagi, ya. Oleh karena itu, secara bersamaan Mimo menerima telepati dari sang ibu. Mimo menjadi gelisah memikirkan sang ibu dan terdorong untuk pulang ke rumah. Jadi di sini ada hubungan batin ya. Di situ komunikasi batin antara ibunya Mimo dan Mimo, di mana ibunya Mimo dalam kondisi yang kesakitan, kemudian ibunya Mimo memikirkan sekali pada Mimo, takutnya kalau dia meninggal tidak akan ketemu Mimo lagi. Nah, disitulah terjadi komunikasi antar batin, antar pikiran. Telepati dipercaya melibatkan fisiologis tubuh ya, tidak semata-mata pikiran yang bekerja. Jadi juga melibatkan organ lain ya, tidak semata-mata pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang menyampaikan sebuah informasi telepatik kepada orang lain, terjadi perubahan fisiologis dalam diri pengirim. Ya, secara fisiknya terjadi perubahan. Pada saat seorang pengirim pesan diminta berkonsentrasi, memikirkan penerima pesan, respon kulit galvanik atau disingkat GSR ya, yang merupakan detektor alamiah terhadap stres psikologis dalam diri seseorang meningkat. Pada saat rileks, GSR-nya kembali menurun. Jadi di sini antara rileks dan tidak rileks itu mempengaruhi GSR-nya. Respon kulit galvaniknya berubah ya. Penelitian di laboratorium tersebut juga menunjukkan bahwa pada saat pengirim pesan berkonsentrasi pada penerima pesan, di mana terjadi peningkatan GSR. Penerima pesan juga mengalami kenaikan GSR. Ya. Saat pengirim pesan dalam kondisi rileks, secara otomatis GSR penerima pesan juga ikut menurun. Ya. Padahal penerima pesan tidak tahu apakah pengirim pesan sedang berkonsentrasi atau sedang rileks. Jadi, secara fisiologis, penerima pesan merespon perubahan fisiologis pengirim pesan. Jadi, di sini singkatnya adalah dalam telepati itu ada dua hal ya. Pertama, komunikasi antar pikiran. Yang kedua, adanya reaksi respon kulit galvanik ya, antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Jadi bukan semata-mata pikiran, tapi organ yang lain kecuali tadi yang dikatakan khususnya adalah kulit ya, respon kulit galvanik itu mengalami perubahan. Dalam bidang parapsikologi, telepati dianggap sebagai suatu bentuk indera keenam ya. Nah, sering diistilahkan orang punya indera keenam, dia bisa ada yang bilang bisa membaca pikiran orang lain, ya bisa mengirim pesan kepada orang lain, di mana informasi dihubungkan melalui kemampuan psi. Ya, hal ini sering dikategorikan sama dengan prekognisi dan kewaskitaan. Ya, berbagai percobaan telah digunakan untuk menguji kemampuan telepati. Di antara yang paling terkenal adalah penggunaan kartu Zener dan metode Ganzfeld ya. Baik teman-teman, dalam dunia sains telepati juga bisa dijelaskan dengan berbagai teknik atau trik yang digunakan oleh cenayang atau dukun. Trik yang digunakan biasanya seputar bagaimana cara membaca pikiran orang. Trik-trik tersebut memanfaatkan berbagai macam teori psikologi dan ilusi. Teman-teman, kita lanjutkan sedikit ya ke bagian berikutnya, yaitu telesugesti itu mitos atau nyata, hanya keyakinan yang palsu atau suatu kenyataan ya. Telepati berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang jauh tanpa menggunakan indera fisik atau alat komunikasi ilmiah lainnya.
Jadi tidak menggunakan handphone yang sekarang yang paling populer ya, kita menggunakan handphone, kita pakai WA, kita telepon dalam waktu sekejap kita bisa komunikasi ya. Kita telepon orangnya di luar kota dan di luar negeri, ada di negara manapun, dalam waktu singkat kita bisa komunikasi. Nah, telesugesti, telepati ini tidak menggunakan alat-alat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah telepati benar-benar ada? Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada ya banyak orang yang telah belajar tentang telesugesti atau telepati. Dewasa ini di tayangan televisi makin marak pesulap yang mengandalkan kemampuan telepati untuk membaca pikiran orang lain. Penonton pun dibuat terkesima dengan keahlian telepati tersebut ya. Nah, sama-sama kita tahulah ya berapa tokoh-tokoh ya hipnoterapi, telepati di Indonesia yang meramaikan di dunia televisi ya. Kita sudah tahulah beberapa tokoh itu ya. Kata telepati berasal dari bahasa Yunani. Tele berarti jauh atau jarak, dan pati berasal dari kata pate yang berarti perasaan. Istilah ini diciptakan pada tahun 1882 oleh seorang peneliti cenayang Perancis, Frederick Myers, ya, pendiri American Society for Physical Research (ASPR). Ya. Di dalam dunia metafisika, kemampuan tersebut digolongkan ke dalam ESP atau Extrasensory Perceptions. Konsepnya adalah adanya proses penghantaran gelombang elektromagnet berfrekuensi rendah antara satu pikiran dengan pikiran lain. Ya, kita ulangi ya di sini bahwa adanya proses penghantaran gelombang elektromagnet berfrekuensi rendah antara satu pikiran dengan pikiran yang lain. Jadi di sini ya antar pikiran manusia itu bisa dihantarkan melalui yang dinamakan elektromagnet ya. Istilah lain itu ada brainwave ya, gelombang pikiran. Elektromagnet ini biasanya digunakan untuk handphone ya, seperti handphone itu menggunakan elektromagnet istilahnya. Ada istilah lain yang digunakan untuk otak kita, pikiran kita adalah brainwave ya, gelombang otak. Nanti di modul ini akan dibahas ada beberapa gelombang otak ya. Ada yang disebut dengan gamma, beta, alfa, theta, dan delta ya. Ketika gelombang elektromagnet tersebut berhasil mengirimkan sinyal dari otak yang telah terfokus, maka orang yang telah menerima sinyal tersebut berarti memiliki frekuensi yang sama dengan orang yang mengirimkan sinyal alias orang yang melakukan telepati ya. Nah, cerita rakyat di seluruh dunia penuh dengan contoh telepati yang ada tidak hanya antara berbagai spesies tapi bahkan di antara unsur-unsur alam dan spesies ya. Jadi beberapa percobaan dan penelitian tentang telepati mental yang dilakukan ilmuwan dari berbagai bidang ilmu pun membuktikan telepati itu ada. Jadi kesimpulannya bahwa telepati, telesugesti itu ada dan bisa dipelajari secara ilmiah. Jadi ini bukan sesuatu yang fiktif ya. Ini adalah bukan mitos tapi ini suatu fakta gitu ya. Nah, di sini diceritakan beberapa bukti ya. Ada di American Society for Physical Research yang didirikan tahun 1885 melakukan studi serius tentang fenomena psikis ini. Percobaan dalam telepati mental dilakukan dalam skala publik di Amerika Serikat dan Inggris setelah Perang Dunia I. Kesimpulannya membuktikan bahwa adanya komunikasi telepati ya. Nah, ini banyak bukti yang bisa digunakan bahwa telepati, telesugesti adalah ada dan itu bisa dipelajari secara ilmiah dan dipraktekkan, dan modul ini kami sudah memberikan ya satu tata cara yang referensinya itu dari Pak Firman Pratama, guru kami yang mengajarkan kepada kami. Silakan nanti kalau mau mengetahui dari jejak rekam guru kami, silakan bisa dicek Firman Pratama, itu nanti beliau adalah ahlinya ya. Jadi telepati dengan pendekatan komunikasi yaitu dengan menggunakan
analogi handphone ya. Jadi sangat mudah memahaminya. Nah, contoh telepati yang paling nyata adalah antara ibu dengan anak-anaknya. Ibu selalu dapat mengerti perasaan dan pikiran sang anak, walaupun terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Ya, selain itu ada juga ikatan batin dan telepati antara saudara kembar. Nah, ini hubungan batin, hubungan pikiran yang sangat dekat itu adalah ibu dengan anaknya, suami dengan istri, saudara kembar. Nah, itu yang paling mudah telepati. Tapi kita pun juga bisa kita juga bisa melaksanakan itu. Baik teman-teman, saya kira untuk pengantar ini sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti di episode berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh testimoni ya. Saya sendiri juga nanti saya berikan contoh dari orang lain atas telepati ini dan bagaimana hasilnya, caranya secara singkat. Nanti secara lengkap teman-teman bisa membaca ya di modul ini lengkap, tata caranya diberikan secara ilmiah ya, secara beruntut. Tapi saya juga bisa memberikan shortcutnya nanti di episode berikutnya, nanti akan saya sampaikan. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijaroh.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul e-book dan e-modul ya, termasuk ini yang kita bahas ini adalah ilmu telesugesti. Silakan dibaca sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan tujuan Anda untuk meningkatkan kompetensi, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan iman takwa dan kemakmuran Anda dengan mempraktekkan ilmu-ilmu ini. Agar Anda dapat membaca semua ini, silakan nanti mendaftar segera ya bagi yang belum mendaftar. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, keluarga non handetolan, sehingga juga mendapatkan manfaat dari modul ini dan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.